Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Udara di gudang rumah mertuaku terasa pengap, penuh dengan partikel debu yang menari-nari di bawah celah sinar matahari sore yang mulai meredup. Aku, Kinan, sebenarnya tidak berniat menghabiskan akhir pekan dengan berlumuran debu. Namun, ibu mertuaku, Bu Lastri, bersikeras ingin memindahkan kotak-kotak lama karena gudang itu akan direnovasi menjadi kamar tamu tambahan. Kinan, tolong kotak kayu yang di pojok itu dipindahkan ke bagasi mobil saja ya. Itu isinya baju-baju lama Satria waktu kuliah. Ibu mau sumbangkan. Teriak Bu Lastri dari ruang tengah, suaranya terdengar sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Aku menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Satria, suamiku, sedang pergi bermain golf sejak pagi buta. Ia memang tipe pria yang jarang mau membantu urusan domestik, apalagi sekadar merapikan gudang yang penuh barang loak. Dengan tenaga seadanya, aku menarik sebuah kotak kayu jati berukir yang terselip di balik tumpukan koran lama. Kotak itu terasa sangat berat. Saat aku mencoba mengangkatnya, sudut kotak itu tersangkut pada kaki meja besi yang karatan. Brak! Kotak itu terguling, tutupnya terbuka paksa, dan isinya berserakan di lantai semen yang dingin. Beberapa buku usang dan map kertas berhamburan. Aku berlutut untuk memungutnya satu persatu, mengumpat pelan dalam hati karena kecerobohanku. Namun tanganku mendadak membeku saat jemariku menyentuh sebuah bingkai foto perak yang terjatuh dalam posisi terbalik di bawah tumpukan album lama. Di balik bingkai itu, tertulis sebuah tanggal dengan tinta emas yang masih mengkilap. 12 Mei 2022. 2 tahun lalu, jantungku berdenyut ganjil. Tanggal itu adalah hari yang paling kelam dalam hidupku. Itu adalah hari di mana aku terbaring sendirian di ruang operasi karena keguguran anak pertama kami. Sementara Satria menelpon dengan suara penuh penyesalan, mengaku sedang terjebak dinas luar kota yang mendesak di Singapura. Dengan tangan yang mulai gemetar hebat, aku membalik bingkai foto itu. Duniaku seolah berhenti berputar. Nafasku tercekak di tenggorokan dan rasa mual yang hebat tiba-tiba menghantam perutku. Di dalam foto itu, Satria berdiri gagah mengenakan jas putih dengan rangkaian bunga melati di kerahnya. Di sampingnya, seorang wanita mengenakan kebaya pengantin senada. Riasannya sangat cantik, memancarkan binar kebahagiaan yang sempurna. Mereka berdua memegang buku nikah sambil tersenyum lebar ke arah kamera. Wanita itu bukan orang asing, dia adalah Laras, adik kandungku sendiri. Adik yang selama ini aku biayai kuliahnya, adik yang aku sayangi lebih dari nyawaku sendiri, dan adik yang pada tanggal tersebut berpamitan pergi pertukaran pelajar ke luar negeri selama setahun. Latar belakang foto itu sangat aku kenali, ruang tamu rumah ini, rumah ibu mertuaku. Kinan, sudah selesai belum? Kok lama sekali di dalam? Suara langkah kaki Bu Lastri terdengar mendekat ke arah gudang. Panik dan amarah bergejolak menjadi satu. Dengan gerakan secepat kilat, aku menyisipkan bingkai foto itu ke dalam tas belanjaanku yang tergeletak di samping kotak. Aku berpura-pura sibuk merapikan tumpukan buku saat pintu gudang terbuka perlahan. Kok malah melamun? Bu Lastri menatap aku dengan tatapan curiga yang tajam. Matanya langsung menyapu kotak jati yang sudah berantakan itu. Kamu tidak melihat-lihat isi kotak ini kan? Aku memaksakan sebuah senyuman, meski bibirku terasa kaku dan dingin seperti es. Tidak Bu, tadi hanya tersenggol meja, jadi isinya berantakan. Ini sudah saya rapikan kembali. Bu Lastri berjalan mendekat, wajahnya tampak cemas yang coba ia sembunyikan. Ia segera menutup kotak jati itu dengan kasar dan menguncinya kembali menggunakan kunci yang tergantung di lehernya.
Sudah, biar ibu saja yang urus. Kamu pulang saja sekarang. Satria sebentar lagi sampai di rumah kalian. Kasihan dia kalau belum ada makan malam. Aku mengangguk patuh, lalu bergegas pergi tanpa berani menoleh lagi. Begitu sampai di dalam mobil, aku mencengkram kemudi hingga buku-buku jariku memutih. Air mata mulai mengalir deras, namun bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata amarah yang membakar habis seluruh sisa cintaku. Suamiku yang selalu bersikap manis, dan adikku yang selama ini berpura-pura polos. Mereka telah membangun istana di atas luka terdalamku. Dan yang paling mengerikan, ibu mertuaku sendiri yang menyediakan pondasinya. Aku menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar. Aku tidak akan memaki hari ini. Jika mereka sanggup bermain peran sebagai keluarga harmonis selama 2 tahun, maka aku akan memainkan peran yang jauh lebih sempurna sampai saatnya aku meruntuhkan segalanya hingga tak bersisa. Sepanjang perjalanan pulang, dadaku terasa seperti dihantam palu godam. Bingkai foto yang kusembunyikan di dalam tas terasa seperti bom waktu yang siap meledakkan kewarasanku. Berkali-kali aku harus menepi, menghapus air mata dan mengatur napas agar tidak berteriak histeris di tengah jalan. Aku harus tenang. Jika aku meledak sekarang, mereka akan punya waktu untuk menyusun kebohongan baru. Begitu memasuki rumah, aroma masakan menyambutku. Satria sudah pulang. Ia tampak santai mengenakan kaos polo, duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. "Hai sayang, kok baru pulang? Ibu bilang kamu bantu-bantu di gudang tadi." Satria berdiri, menghampiriku dengan senyum lebarnya yang dulu sangat kucintai. Ia mencoba meraih tas di bahuku, namun aku segera berkelit dengan alasan ingin segera mandi. "Iya, barang-barang ibu banyak sekali. Aku capek banget, Mas." Jawabku datar. Aku tidak berani menatap matanya. Aku takut dia melihat api dendam yang menyala di bola mataku. "Ya sudah, mandi dulu sana. Aku sudah pesankan makanan favoritmu, sushi dari tempat langganan. Hari ini aku menang golf, jadi aku ingin merayakannya bersamamu," ucapnya sambil mengusap kepalaku dengan lembut. Sentuhan itu, sentuhan yang biasanya menenangkanku, kini terasa seperti lendir yang menjijikan. Tangannya yang mengusap kepalaku adalah tangan yang sama yang memegang buku nikah bersama adikku. Bibirnya yang tersenyum manis padaku adalah bibir yang sama yang mencium laras di hari pernikahan rahasia mereka. Aku mengunci diri di kamar mandi, menyalakan pancuran air sekeras mungkin agar suara tangisku tidak terdengar. Aku merosot ke lantai, mendekap tas belanjaku. Dengan tangan gemetar, ku keluarkan foto itu lagi. Aku menatap wajah Laras, adikku. Adik yang selalu bermanja padaku, yang sering meminjam pakaianku, ternyata juga meminjam suamiku secara permanen. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di wastafel bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang sudah lama tidak aktif. "Laras." "Mbak Kinan, tebak aku ada di mana? Pesawatku baru mendarat di Jakarta. Aku sudah kangen banget sama Mbak dan Mas Satria. Besok aku ke rumah ya. Aku bawa banyak oleh-oleh dari Australia." Darahku mendidih. Dia baru kembali? Atau dia baru saja selesai bertugas menjadi istri simpanan di suatu tempat dan sekarang ingin kembali ke rumah ini untuk bermain sandiwara lagi? Aku segera membuka akun Instagram Laras, akun yang selama ini hanya berisi foto-foto pemandangan di Melbourne yang tampak diambil dari internet. Namun kali ini aku lebih teliti. Aku melihat salah satu unggahan lama di feature highlight berjudul My Happiness. Di sana, ada foto tangan yang saling bertautan di depan sebuah pemandangan pantai. Aku mengenali jam tangan pria di foto itu, jam tangan edisi terbatas yang kubelikan untuk hadiah ulang tahun Satria 3 tahun lalu. Di bagian belakang jam itu, ada grafir inisial namaku dan namanya. Di foto Laras, grafir itu terlihat meski sedikit kabur. "Kinan, kamu tidak apa-apa di dalam? Lama sekali." Suara Satria mengetuk pintu kamar mandi. Aku segera menyembunyikan foto itu di bawah tumpukan handuk bersih. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, menarik napas dalam-dalam, dan membuka pintu. "Aku cuma pusing sedikit, Mas," ucapku sambil tersenyum tipis. "Oh iya, Laras baru saja kirim pesan. Dia sudah di Jakarta. Katanya besok mau ke sini." Aku memperhatikan reaksi Satria. Ada kilatan kegembiraan yang tertahan di matanya, meski ia berusaha menutupinya dengan ekspresi terkejut yang dibuat-buat. "Oh ya? Wah, syukurlah kalau dia sudah pulang. Kita harus buatkan pesta kecil untuknya besok," kata Satria dengan nada yang sangat natural. "Pesta kecil? Oh, tentu saja. Aku akan menyiapkan pesta yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup." Keesokan harinya, rumahku yang biasanya tenang berubah menjadi panggung sandiwara yang memuakkan. Sejak pagi, Satria tampak sangat bersemangat.
Ia bahkan menawarkan diri untuk menjemput Laras di bandara, namun aku menolak dengan halus. Aku tahu, itu hanya akal-akalannya untuk mendapatkan waktu berdua lebih awal. Biarkan dia naik taksi online saja, Mas. Kita harus fokus menyiapkan makan siang istimewa untuknya, kan? Ucapku sambil memotong bawang dengan tekanan yang lebih keras dari biasanya. Pukul 1 siang, bel rumah berbunyi. Satria hampir berlari untuk membukakan pintu. Aku mengikuti dari belakang, menyaksikan pemandangan yang membuat perutku mulas. Laras berdiri di sana, tampak lebih dewasa, lebih glamor, dan lebih bersinar. Ia langsung menghambur memelukku. "Mbak Kinan, aku kangen banget." Suaranya begitu renyah, seolah tidak ada beban dosa sedikit pun yang ia pikul. Lalu ia beralih ke Satria. "Halo Mas Satria, apa kabar?" Mereka hanya bersalaman, namun aku menangkap tatapan mata mereka. Ada kerinduan yang ditahan, ada komunikasi tanpa kata yang hanya dipahami oleh dua orang yang terbiasa berbagi rahasia gelap. Aku ingin sekali menjambak rambutnya saat itu juga, namun aku menahan diri. Belum saatnya. Kami duduk di meja makan. Laras mulai bercerita tentang kehidupannya di Australia. Ceritanya sangat rapi, sangat terperinci, seolah ia sudah menghafalnya berkali-kali di luar kepala. "Oh ya, ini oleh-oleh untuk Mbak Kinan." Laras menyerahkan sebuah tas belanja dari merek ternama. "Dan ini untuk Mas Satria." Saat Laras sibuk mengambil barang lain dari kopernya, aku tanpa sengaja menyenggol tas belanja miliknya yang masih terbuka di lantai. Sebuah dompet kecil terjatuh. Isinya berhamburan. Aku segera berjongkok untuk memungutnya. Di antara koin dan kartu akses, sebuah benda menarik perhatianku. Itu adalah sebuah kunci apartemen dengan gantungan berbentuk menara Eiffel. Di gantungannya ada tulisan kecil, Unit 12A, Distrik 8. Darahku berdesir. Apartemen Distrik 8 adalah salah satu hunian termahal di Jakarta. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa pertukaran pelajar yang baru pulang punya akses ke sana? Biar aku saja, Mbak." Laras merebut kunci itu dengan gerakan panik. Wajahnya sempat memucat sebelum ia kembali tersenyum paksa. Itu kunci apartemen temanku di Melbourne. Aku lupa mengembalikannya." "Oh begitu. Aku pikir itu kunci apartemen di Jakarta," sahutku sambil menatapnya tajam. Satria berdeham, mencoba mengalihkan pembicaraan. Ayo dimakan, nanti dingin." Sepanjang makan siang, aku memperhatikan cara Satria mengambilkan lauk untuk Laras. Ia tahu persis bahwa Laras tidak suka seledri, padahal seingatku, Satria tidak pernah memperhatikan detail kecil seperti itu pada orang lain, bahkan padaku, istrinya selama 5 tahun. Setelah makan, Laras pamit untuk pergi ke rumah ibu kami. "Mbak Kinan, Mas Satria, aku pergi dulu ya. Capek banget mau istirahat di rumah ibu." Begitu Laras pergi, aku diam-diam mengambil ponselku. Aku teringat pernah melihat mutasi rekening Satria beberapa bulan lalu yang menunjukkan cicilan rutin ke sebuah agen properti. Namun saat itu, ia beralasan itu adalah investasi kantor. Aku masuk ke ruang kerja Satria saat ia sedang mandi. Aku membuka laptopnya yang untungnya tidak terkunci. Aku mencari kata kunci Distrik 8 di emailnya. Hasilnya membuatku hampir pingsan. Bukan hanya bukti pembelian unit apartemen atas nama Laras, tapi juga sebuah foto pindaian kartu keluarga baru yang disembunyikan dalam folder terenkripsi. Di sana, tertera nama Satria sebagai kepala keluarga dan Laras sebagai istrinya. Dan yang paling menghancurkan hatiku, ada sebuah akta kelahiran anak laki-laki berusia 1 tahun bernama Arka Satria. Anak, mereka sudah punya anak. Di saat aku menangisi bayiku yang gugur 2 tahun lalu, mereka justru merayakan kelahiran nyawa baru, hasil dari pengkhianatan ini. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Bayangan akte kelahiran bernama Arka Satria terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku menoleh ke samping, melihat Satria yang tidur dengan sangat lelap, seolah-olah ia tidak memiliki dosa besar yang sedang mengintai di balik bantalnya. Pria ini, yang kupikir adalah pelindungku, ternyata adalah predator yang memangsa keluargaku sendiri. Pagi-pagi sekali aku berpamitan pada Satria untuk pergi ke rumah ibu, dengan alasan ingin membantu Laras merapikan barang bawaannya.
Satria hanya mengangguk santai, bahkan memberiku uang lebu untuk membelikan mereka sarapan. "Salam buat Ibu dan Laras ya," ucapnya tanpa dosa. Sesampainya di rumah ibu, suasana terasa sangat sepi. Pintu depan terkunci, namun aku memiliki kunci cadangan. Aku masuk perlahan, tanpa suara. Aku mendengar suara tawa kecil dari arah dapur. Suara ibu dan Laras yang sedang bercanda. "Jangan dibawa keluar dulu, Ras. Tunggu sampai Kinan benar-benar tidak curiga." Suara ibu terdengar rendah namun sangat jelas di telingaku. "Tapi Bu, Arka sudah bosan di kamar terus. Kasihan dia," sahut Laras. Langkahku terhenti di lorong menuju dapur. Dadaku sesak. Ibuku sendiri adalah bagian dari konspirasi ini. Ibu yang melahirkanku, yang seharusnya menjadi orang pertama yang membelaku, ternyata justru menjadi penjaga rahasia bagi perselingkuhan suamiku dan adikku. Aku berjalan menuju kamar belakang. Kamar yang dulunya digunakan sebagai gudang kecil. Pintu itu sedikit terbuka. Aku mengintip ke dalam. Di sana, di atas kasur busa sederhana, seorang anak laki-laki berusia sekitar 1 tahun sedang merangkak. Wajahnya, Tuhan, wajahnya adalah salinan persis dari Satria. Matanya, hidungnya, bahkan lesung pipit kecilnya. Tidak perlu tes DNA untuk mengetahui siapa ayahnya. "Arka sayang, ayo makan dulu." Laras masuk ke kamar itu sambil membawa semangkuk bubur. Ia menggendong anak itu dengan penuh kasih sayang. Sebuah pemandangan keibuan yang seharusnya indah, jika saja anak itu bukan hasil dari pengkhianatan terhadapku. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku mendorong pintu kamar itu hingga membentur dinding. Brak! Laras terlonjak kaget. Bubur di tangannya tumpah ke lantai. Wajahnya seketika pucat pasi. Matanya membelalak ketakutan melihatku berdiri di ambang pintu dengan air mata yang sudah tidak bisa dibendung lagi. "Mbak Kinan, kok sudah di sini?" Suara Laras bergetar hebat. Ia secara refleks memeluk anak itu lebih erat, seolah-olah aku akan merebutnya. "Jadi ini oleh-oleh dari Australia, Laras." Suaraku terdengar serak, penuh dengan racun kemarahan. Ibu datang berlari dari dapur. Wajahnya sama pucatnya dengan Laras. "Kinan, dengar dulu nak, ini tidak seperti yang kamu bayangkan." "Tidak seperti yang aku bayangkan." Aku tertawa histeris, tawa yang terdengar sangat menyakitkan. "Aku menemukan foto pernikahan mereka di rumah Bu Lastri, Ibu. Aku melihat akte kelahiran anak ini di laptop Satria. Dan sekarang Ibu mau bilang ini tidak seperti yang aku bayangkan." Aku melangkah maju, menatap Ibu dengan tajam. "Berapa, Bu? Berapa Satria membayar Ibu supaya Ibu sudi mengkhianati anak sulung Ibu sendiri? Rumah ini, uang bulanan, atau martabat Ibu yang sudah Ibu jual murah?" Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca, namun ia tidak berani membantah. Sementara Laras mulai menangis sesekukan. "Aku mencintai Mas Satria, Mbak. Kami saling mencintai." Teriak Laras tiba-tiba mencoba membela diri. Aku menampar wajahnya dengan keras. Plak! "Cinta tidak dibangun di atas bangkai saudaramu sendiri, Laras. Kamu bukan hanya mencuri suamiku, kamu mencuri hidupku." Aku berbalik dan berlari keluar dari rumah itu sebelum aku melakukan hal yang lebih nekat. Aku masuk ke mobil, mengunci semua pintu dan berteriak sekeras-kerasnya. Dunia yang kukenal telah runtuh. Namun di tengah kehancuran itu, sebuah tekad baru muncul. Mereka ingin bermain keluarga bahagia. Baik, aku akan membiarkan mereka merasakannya sebentar lagi, sebelum aku mengambil kembali semua yang Satria miliki, termasuk kemawahan yang ia gunakan untuk memanjakan mereka. Aku mengemudikan mobil dengan pandangan yang kabur oleh air mata. Namun otakku bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Aku tidak bisa pulang ke rumah itu sekarang. Melihat wajah Satria hanya akan membuatku melakukan tindakan kriminal yang akan merugikan diriku sendiri. Aku butuh sekutu. Aku memutar arah menuju kantor firma hukum milik sahabat lamaku, Maya. Dia adalah pengacara spesialis hukum keluarga yang dikenal sangat dingin dan tak kenal ampun. "Kinan? Ya Tuhan, ada apa denganmu?" Maya terkejut melihat penampilanku yang kacau. Aku meletakkan ponselku di atas mejanya, menunjukkan foto-foto bukti yang berhasil kupotret dari laptop Satria dan foto pernikahan rahasia itu. Selama 2 jam, aku menumpahkan segalanya. Maya mendengarkan dengan wajah yang semakin mengeras. "Ini bukan sekadar perselingkuhan, Kinan. Ini pengkhianatan terencana yang melibatkan 2 keluarga," ucap Maya sambil mengetuk-ngetuk pena. "Tapi ada satu hal yang mengganjal bagiku. Kamu bilang kamu keguguran saat mereka menikah." Aku mengangguk lemah. "Iya, 12 Mei, hari yang sama dengan foto itu." Maya mengerutkan kening. "Kinan, kamu ingat setiap pagi ibu mertuamu memberimu jamu kesehatan, yang katanya resep turun-temurun agar nahimu kuat?" Dek,
Jantungku berdesir. Iya, sampai sekarang pun dia masih sering membawakannya ke rumah. Bawa sisa jamu itu padaku. Aku punya kenalan di laboratorium toksikologi. Kita harus cek isinya. Maya menatapku serius. Jika mereka sampai seberani itu menikah di bawah hidungmu, tidak menutup kemungkinan mereka juga menyingkirkan penghalang, termasuk calon anakmu. Pikiranku melayang pada setiap pagi di mana Bu Lastri datang dengan senyum manis dan segelas cairan pahit. Aku selalu meminumnya karena percaya dia ingin yang terbaik untukku. Rasa mual kembali menyerang, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan kengerian yang murni. Aku pulang ke rumah sore itu dengan wajah yang kupoles rapi. Aku harus menjadi aktris yang lebih hebat dari mereka. Di meja makan Satria sudah menungguku. Di sampingnya ada Bu Lastri. "Kinan, kamu dari mana saja? Ibu sudah buatkan jamu baru. Tadi ibu taruh di kulkas," ucap Bu Lastri dengan nada lembut yang sekarang terdengar seperti desisan ular bagiku. "Terima kasih, Bu. Nanti Kinan minum," jawabku sambil duduk. "Tadi dari rumah ibu. Bagaimana Laras?" tanya Satria tenang seolah tidak terjadi badai besar di rumah mertuanya pagi tadi. Rupanya ibu dan Laras belum berani melapor padanya bahwa rahasia mereka sudah terbongkar. Mereka pasti takut Satria akan marah karena kecerobohan mereka. "Laras baik, dia tampak sangat bahagia setelah pulang." Aku menatap Satria tepat di matanya. Dia bilang dia punya rahasia besar yang ingin diceritakan, tapi dia masih malu. Tangan Satria yang sedang memegang sendok tampak sedikit bergetar. Ia berdeham, mencoba mengalihkan pandangan. "Rahasia apa? Paling cuma soal pacar barunya di Australia." "Mungkin," sahutku pendek. Malam itu saat semua orang sudah tidur, aku menggeledah dapur. Aku mengambil botol berisi sisa jamu dari Bu Lastri dan memasukkannya ke dalam botol kecil untuk dibawa ke Maya besok. Saat aku hendak kembali ke kamar, aku mendengar suara bisikan dari arah ruang tamu. Aku mengintip dari balik tirai dapur. Satria sedang menelpon seseorang di teras. "Iya Laras, tenanglah. Kinan tidak akan tahu. Kalaupun dia tahu, dia tidak punya apa-apa. Semua aset rumah dan butiknya sudah kupindahkan atas nama ibuku bulan lalu. Dia hanya punya baju yang dia pakai. Sabarlah sedikit lagi. Setelah urusan proyek ini selesai, aku akan menceraikannya dan kita akan pindah ke apartemen baru kita bersama Arka." Aku bersandar di dinding dapur yang dingin, memeluk botol jamu itu erat-erat. Air mataku tidak jatuh lagi. Mereka tidak hanya mencuri suamiku, adikku, dan bayiku. Mereka sudah berencana membuangku ke jalanan setelah memeras seluruh tenagaku untuk membangun bisnis ini. "Kamu salah, Satria. Kamu tidak hanya akan kehilangan aku. Kamu akan kehilangan setiap sen yang kamu banggakan. Dan kamu akan melihat bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya." Pagi itu, aku tidak menunggu matahari terbit sepenuhnya untuk meninggalkan rumah. Aku menyerahkan botol berisi jamu itu kepada Maya di parkiran sebuah laboratorium swasta. Sepanjang hari, aku bekerja di butik dengan kepala yang berdenyut. Setiap kali melihat pelanggan yang datang bersama adik atau suaminya, hatiku tersayat. Aku teringat bagaimana dulu Laras sering membantuku memilih kain, sementara Satria akan menunggu di sofa sambil membawakan kopi. Semuanya palsu. Sore harinya, Maya menelpon. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya, tanda bahwa ada berita buruk. "Kinan, temui aku di kafe biasa, sekarang." Begitu aku sampai, Maya menyodorkan selembar kertas hasil uji laboratorium. Jarinya menunjuk pada baris yang mengandung istilah kimia kompleks. Ini adalah ekstrak alkaloid dari jenis rumput tertentu yang dalam dosis tinggi digunakan dalam pengobatan tradisional untuk melancarkan haid yang tertunda. Tapi bagi wanita hamil, ini adalah racun pemicu kontraksi hebat. Jika diminum secara rutin dalam dosis kecil seperti yang kamu lakukan, janin tidak akan bertahan lama. Rahimmu dipaksa menolak nyawa itu, Kinan. Aku menutup mulutku berusaha menahan pekikan yang ingin meledak dari dadaku. Jadi, dugaanku benar. Anakku tidak meninggal karena takdir. Anakku dibunuh oleh tangan dingin mertuaku sendiri, dengan bantuan suamiku yang membiarkan gelas itu sampai ke bibirku. Mereka membunuhnya, Maya. Mereka membunuh anakku agar Laras bisa menjadi satu-satunya yang memberikan keturunan untuk Satria. Bisikku dengan suara yang hilang. "Kinan, dengarkan aku." Maya menggenggam tanganku erat. "Satria mungkin sudah memindahkan asetmu ke nama ibunya, tapi dia melakukan kesalahan fatal.
Dia menggunakan rekening perusahaan yang di dalamnya masih ada namamu sebagai komisaris utama untuk melakukan transfer tersebut. Itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Aku menghapus air mata dengan kasar. Kesedihan itu kini mengkristal menjadi dendam yang dingin. Apa yang harus kita lakukan? Kita jangan menggugat cerai dulu. Jika kamu menggugat sekarang, dia akan siap dengan pengacara mahalnya. Kita akan menghancurkan sumber kekuatannya dulu, bisnisnya. Dan aku ingin kamu memberikan kejutan kecil di rumah. Malam itu, aku pulang dengan membawa sebuah kotak kado mewah. Di dalamnya ada sepasang sepatu bayi berwarna biru. Di meja makan, Satria dan Bulastri sedang berbincang akrab. Laras bilang dia mau mampir lagi besok, Mas. Dia kangen masakan ibu, ucap Bulastri. Aku meletakkan kotak kado itu di tengah meja. Wah, pas sekali kalau Laras mau datang. Aku punya kabar gembira. Prang. Gelas yang dipegang Bulastri jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Wajahnya seketika pucat pasi, matanya melirik panik ke arah Satria. Sementara Satria, pria yang seharusnya bahagia mendengar kabar itu, justru tampak seperti baru saja melihat hantu. Tidak ada binar bahagia, yang ada hanya ketakutan yang dalam. Hamil? Kamu yakin? Suara Satria tercekak. Iya, dokter bilang kandunganku kali ini sangat kuat. Oh iya, Bu. Mulai besok tolong buatkan jamunya lebih banyak ya. Aku ingin anak ini sehat sampai lahir. Aku menyentuh tangan Bulastri yang dingin dan gemetar. Aku bisa merasakan badai kepanikan yang sedang mengamuk di pikiran mereka. Mereka tahu, jika aku melahirkan ahli waris yang sah, posisi Arka dan Laras akan terancam. Dan aku tahu, malam ini juga, mereka akan merencanakan sesuatu yang lebih kejam. Mas Satria kok diam saja? Kamu tidak senang? Tanyaku sambil memiringkan kepala. Satria memaksakan sebuah tawa kering yang terdengar sangat menyedihkan. Senang, tentu saja. Aku hanya terkejut. Selamat datang di neraka yang kalian buat sendiri, batinku. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan bertahan paling lama dalam permainan beracun ini. Kabar kehamilanku menyebar seperti api di musim kemarau dalam lingkaran keluarga kami. Seperti yang sudah kuprediksi, Laras adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Baginya, Arka adalah tiket emasnya menuju kekayaan Satria. Kabar bahwa aku mengandung ahli waris baru adalah ancaman yang tidak bisa ia toleransi. Siang itu, saat aku sedang meninjau laporan stok di butik, Laras datang tanpa peringatan. Ia tidak lagi memakai topeng adik yang manis. Wajahnya merah padam dan ia langsung membanting pintu ruanganku. Apa-apaan ini, Mbak? Hamil lagi? Setelah apa yang terjadi 2 tahun lalu, kenapa Mbak tidak menyerah saja? Teriaknya tanpa malu pada para staf yang ada di luar. Aku tetap duduk tenang di kursiku, menyesap teh hijauku perlahan. Menyerah untuk apa, Laras? Menjadi seorang ibu adalah impian setiap istri, bukan? Mbak tidak pantas menjadi ibu. Mas Satria tidak menginginkan anak dari Mbak. Laras melangkah maju, tangannya mencengkram pinggiran mejaku hingga bergetar. Mbak pikir aku tidak tahu kalau Mas Satria cuma bertahan karena merasa kasihan. Aku berdiri, menatapnya dengan pandangan dingin yang membuat nyalinya sedikit menciut. Oh, jadi menurutmu Satria lebih menginginkan anak dari siapa? Dari wanita yang dia nikahi secara sembunyi-sembunyi di gudang mertuanya? Laras tersentak, matanya membelalak. Ia mundur selangkah, mulutnya menganga namun tak ada kata yang keluar. Ia tidak menyangka aku akan melontarkan fakta itu begitu gamblang. Kamu pikir aku buta, Laras? Aku melangkah mendekatinya. Aku tahu tentang foto itu. Aku tahu tentang Arka. Dan aku tahu tentang apartemen di Distrik 8. Laras tertawa sumbang. Tawanya terdengar histeris. Kalau Mbak sudah tahu, kenapa Mbak masih bertahan? Kenapa tidak cerai saja? Mas Satria itu suamiku. Kami sudah menikah secara sah di mata agama. Arka adalah darah dagingnya. Sah di mata agama, tapi zina di mata hukum negara dan haram di mata Tuhan karena kamu menikahi suami kakak kandungmu sendiri tanpa izin. Balasku tajam. Kamu bukan istri, Laras. Kamu adalah pencuri. Dan pencuri tidak berhak menentukan kapan pemilik rumah harus pergi. Mbak yang harusnya pergi. Mas Satria sudah memindahkan semua harta butik ini ke nama Ibu Lastri. Mbak tidak punya apa-apa lagi di sini. Laras berteriak semakin kencang. Suaranya pecah oleh tangis frustasi. Aku tersenyum tipis. Terima kasih sudah mengingatkanku soal itu. Tapi tahukah kamu, Satria menggunakan dana operasional butik ini untuk mencicil apartemenmu.
Sebagai komisaris utama yang memegang hak audit, aku baru saja melaporkannya ke pihak berwajib atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Ponsel Laras berdering di atas meja. Nama Mas Satria muncul di layar. Aku menekan tombol loudspeaker sebelum Laras sempat meraihnya. "Laras, kamu di mana? Rekening kantorku diblokir. Pihak bank bilang ada laporan aktivitas mencurigakan dari Kinan. Jangan lakukan hal bodoh, Kinan tahu segalanya." Suara Satria terdengar panik dan frustrasi dari seberang sana. Laras jatuh duduk di lantai. Seluruh keberaniannya menguap begitu saja. Ia menatapku dengan tatapan ngeri seolah melihat sosok asing yang menakutkan. "Permainan baru saja mulai, adikku sayang," bisikku sambil merapikan kerah bajunya yang berantakan. "Sekarang, keluar dari butikku sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu seperti sampah." Laras lari keluar dengan isak tangis yang memilukan. Aku kembali duduk di kursiku, tanganku gemetar hebat. Bukan karena akut, tapi karena adrenalin yang meledak. Aku segera menelpon Maya. "Maya, umpan sudah dimakan, Satria sudah panik. Sekarang, saatnya kita masuk ke tahap kedua, ibuku." Laras mungkin adalah duri di dalam dagingku, tapi ibuku adalah akar dari rasa sakitku. Sore itu aku tidak pulang ke rumah Satria. Aku meluncur ke rumah masa kecilku, tempat di mana pengkhianatan ini dipupuk di bawah atap yang dulu kupikir adalah tempat paling aman di dunia. Aku masuk tanpa mengetuk. Di ruang tamu, ibu sedang menghitung tumpukan uang tunai di atas meja. Uang yang kuyakin adalah kiriman rutin dari Satria untuk menjamin kebisuannya. "Kinan, kenapa tidak bilang kalau mau datang?" Ibu buru-buru menutupi uang itu dengan taplak meja. Wajahnya tampak gugup. "Sudah berapa lama, Bu?" tanyaku tanpa basa-basi. Aku berdiri di depan meja, menatapnya dengan kekosongan yang dalam. "Apa maksudmu, Nak?" "Jangan berakting lagi. Lara sudah mengaku semuanya di butik tadi. Dia bilang ibu tahu tentang pernikahan itu. Ibu tahu tentang Arka. Bahkan ibu yang mengizinkan mereka menikah di sini saat aku sedang berjuang nyawa di rumah sakit." Suaraku bergetar, namun aku menahannya agar tidak pecah. Ibu menunduk, tangannya yang mulai keriput meremas pinggiran taplak. "Satria menjanjikan masa tua yang tenang untuk ibu, Kinan. Dia bilang kamu tidak akan pernah bisa memberikan cucu, sementara Laras sudah mengandung. Ibu hanya ingin keluarga kita punya penerus." "Penerus?" Aku tertawa getir. Ibu menjual kehormatan kakak untuk membiayai ambisi adik. Apakah uang dari Satria itu sebanding dengan nyawa cucu pertama ibu yang dibunuh oleh Bu Lastri? Ibu tersentak. Wajahnya pucat pasi. "Maksudmu apa? Anakmu meninggal karena keguguran alami, Kinan?" "Tidak, Bu. Aku punya hasil labnya. Jamu yang dibawa Bu Lastri ke sini, yang ibu juga sering ingatkan aku untuk meminumnya, adalah racun pemicu kontraksi. Ibu secara tidak langsung membantu mereka membunuh anakku." Ibu menutup mulutnya. Air mata mulai mengalir. Ibu tidak tahu soal itu. Ibu hanya tahu soal pernikahan mereka." Ketidaktahuan ibu tidak akan membebaskan ibu dari hukum. Aku meletakkan sebuah map di atas meja, menutupi tumpukan uang haram itu. Satria membelikan rumah ini atas nama ibu menggunakan uang perusahaan yang digelapkannya. Secara hukum, ibu adalah penada. Hukumannya tidak main-main. Ibu memegang tanganku, gemetar. "Kinan, tolong. Ibu tidak mau dipenjara." Maka ibu punya satu pilihan, hanya satu. Aku menatapnya tajam. "Berikan aku semua bukti transfer yang pernah Satria kirimkan ke ibu. Berikan aku surat tanah rumah ini sebagai jaminan. Dan yang paling penting, ibu harus bersaksi di pengadilan bahwa Satria dan Laras melakukan pernikahan siri tanpa izin istri sah dengan unsur penipuan." "Tapi Laras itu adikmu, Kinan. Dia akan hancur." "Dia sudah menghancurkanku lebih dulu. Dia tidak peduli saat aku menangis karena kehilangan bayi. Dia justru tertawa di atas ranjang suamiku, teriakku, melepaskan semua beban yang kupikul seharian. Pilih sekarang, Bu. Menyelamatkan Laras yang sudah busuk itu dan ikut membusuk di penjara, atau membantu satu-satunya anak yang selama ini benar-benar tulus mengurus ibu." Ibu menangis terseduh-seduh, namun tangannya perlahan meraih map yang kuberikan. Di saat itu, aku tahu ibu akhirnya memilih sisinya. Bukan karena dia mencintaiku, tapi karena dia takut kehilangan kenyamanannya. Saat aku melangkah keluar, ponselku berbunyi. Sebuah pesan suara dari Maya masuk. "Kinan, Satria baru saja memesan 3 tiket pesawat ke Singapura atas nama dirinya, Laras dan Arka untuk keberangkatan besok pagi. Dia mau kabur." Aku menyeringai di tengah kegelapan malam. Dia pikir dia bisa lari. Dia lupa bahwa aku yang memegang paspor aslinya di brankas rumah.
Aku memacu mobilku menembus kegelapan malam menuju rumah yang selama 5 tahun ini kusebut sebagai syurga. Namun ternyata hanyalah neraka yang berlapis emas. Pikiranku terfokus pada pesan suara Maya. Satria ingin kabur. Pria pengecut itu berniat melarikan diri dari timbunan dosa yang mulai meruntuhkan istananya. Sesampainya di rumah, suasana tampak sibuk. Lampu-lampu menyala terang dan pintu depan terbuka sedikit. Aku masuk dengan langkah seringan mungkin. Di ruang tengah, aku melihat 2 koper besar sudah berdiri tegak. Satria sedang mondar-mandir di telepon, sementara Bu Lastri duduk di sofa dengan wajah cemas. Laras tidak ada di sana. "Iya, pastikan semuanya siap. Kita berangkat jam 5 pagi." Ucap Satria ke telepon sebelum mematikannya. Ia berbangik dan tersentak kaget saat melihatku berdiri di ambang pintu. "Kinan, sejak kapan kamu di sana?" "Sejak kamu memutuskan untuk menjadi buronan, Mas," jawabku dingin. Aku berjalan menuju brankas di sudut ruangan, tempat yang hanya aku dan dia yang tahu kodenya. "Apa yang kamu lakukan?" Satria mencoba menghalangiku, tapi aku lebih cepat. Aku membuka brankas itu dan mengambil 3 buku berwarna hijau dari dalamnya. "Cari ini." Aku mengacungkan paspor miliknya, pasporku, dan 1 paspor yang baru ku tahu keberadaannya. Paspor milik Arka Satria. "Kembalikan, Kinan, jangan main-main." Satria berteriak, wajahnya merah padam. "Main-main? Kamu yang main-main dengan hidupku selama 2 tahun ini, Satria." Aku melemparkan paspor itu ke meja. "Aku tahu tentang tiket ke Singapura. Tapi ada yang lucu, Mas. Kenapa hanya ada 3 tiket? 1 untukmu, 1 untuk Arka, dan 1 untuk ibumu?" Aku melirik Bu Lastri yang langsung membuang muka. Di saat itu pintu depan terbuka keras. Laras masuk dengan wajah sembab, membawa tas bayi. "Mas, Arka sudah siap, ayo kita." Kalimat Laras terhenti saat melihatku. Ia melihat paspor di meja lalu melihat koper-koper itu. "Laras, ada sesuatu yang harus kamu tahu," ucapku dengan nada kasihan yang sengaja dibuat-buat. "Suami tercintamu ini hanya memesan 3 tiket. Dia berencana membawamu ke bandara, membiarkanmu menggendong Arka sampai gerbang, lalu dia akan mengambil anak itu dan terbang bersama ibunya. Kamu akan ditinggalkan di sini untuk menghadapi polisi sendirian atas laporan penggelapan dana butikku." Laras terbeku. Ia menatap Satria dengan pandangan tak percaya. "Mas, itu tidak benar kan? Kamu janji kita akan mulai hidup baru di sana." Satria tidak menjawab. Ia justru menatapku dengan kebencian yang murni. "Ini semua gara-gara kamu, Kinan. Kalau saja kamu diam dan menerima keadaan, kita tidak perlu seperti ini." "Menerima keadaan bahwa kamu membunuh anakku dengan jamu beracun itu," teriakku. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Laras tersentak. "Jamu? Apa maksudnya?" "Tanya pada ibu mertua kesayanganmu itu, Laras. Dia yang memastikan rahimku hancur supaya hanya anakmu yang menjadi pewaris. Tapi lihat sekarang, pria yang kamu puja ini bahkan siap membuangmu seperti sampah demi menyelamatkan kulit sendiri." Laras menatap Satria, lalu ke koper-koper itu. Amarah seorang wanita yang dikhianati mulai meluap. Ia menerjang Satria, memukul dadanya dengan histeris. "Tega kamu, Mas. Aku sudah memberikan segalanya. Aku mengkhianati kakakku sendiri demi kamu." Di tengah kekacauan itu, suara sirine polisi terdengar mendekat. Aku tersenyum tipis. Aku tidak hanya membawa paspor, aku membawa keadilan. "Paspornya ada di sini, Pak Polisi," ucapku tenang saat beberapa petugas masuk ke rumah kami. Satria mencoba lari lewat pintu belakang, namun petugas sudah mengepung rumah itu. Malam itu, di bawah sorot lampu biru merah, aku melihat suamiku, adikku, dan mertuaku digiring menuju mobil yang berbeda. Tinggallah aku sendiri di tengah rumah yang kosong. Aku mengambil foto Arka yang terjatuh di lantai. Anak itu tidak bersalah, namun dia lahir dari benih pengkhianatan. Aku meletakkan foto itu di meja, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Ruang sidang pengadilan negeri hari ini menjadi saksi penutup dari drama yang menjerat hidupku. Satria divonis 8 tahun penjara atas kasus penggelapan dana perusahaan dan penipuan masif. Bu Lastri mendapatkan hukuman 4 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan malpraktik melalui pemberian zat berbahaya yang menyebabkan keguguranku. Laras,
Karena kesaksianku yang menyatakan dia juga merupakan korban manipulasi Satria, ia hanya mendapatkan hukuman percobaan dan rehabilitasi psikologis. Namun hukuman sosial baginya jauh lebih berat. Ia kehilangan segalanya, nama baik, kakak yang mencintainya, dan pria yang ia puja. Aku berdiri di depan gedung pengadilan, menghirup udara segar yang tidak lagi terasa pengap oleh kebohongan. Maya berjalan di sampingku, memberikan sebuah map coklat. "Ini dokumen terakhir yang kamu minta, Kinan. Hasilnya baru keluar pagi ini," ucap Maya dengan nada prihatin. Aku membuka map itu, hasil tes DNA antara Satria dan Arka. Mataku terpaku pada baris kesimpulan. Probabilitas ayah biologis 0%. Aku tertawa getir. Jadi selama ini Satria mengkhianatiku, membunuh calon anak kami, dan menghancurkan keluarga kami demi seorang anak yang bahkan bukan darah dagingnya? Laras benar-benar memainkan permainannya dengan sangat kotor. Ia menjebak Satria dengan kehamilan dari pria lain, mungkin salah satu teman di Australia, agar Satria mau menikahinya dan membiayai hidupnya. Aku memutuskan untuk mengunjungi Satria di penjara untuk terakhir kalinya. Di balik jeruji besi, Satria tampak kurus dan kusam. Tidak ada lagi sisa kegagahan pengusaha sukses yang dulu kubanggakan. "Kinan, kamu datang?" Suaranya serak. "Tolong cabut gugatan perdata itu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ibuku sakit-sakitan di sel sebelah." Aku tidak menjawab. Aku hanya menyodorkan hasil tes DNA itu melalui celah besi. "Aku datang bukan untuk memaafkanmu, Satria. Aku datang untuk memberikan ini." Satria membaca dokumen itu. Wajahnya perlahan berubah dari bingung menjadi hancur. Ia merosot ke lantai sel, memegang kertas itu dengan tangan gemetar. "Ini tidak mungkin. Laras bilang..." "Laras berbohong padamu, sama seperti kamu berbohong padaku. Kamu mengorbankan segalanya untuk sebuah kebohongan besar. Sekarang, nikmatilah sisa hidupmu dengan kenyataan bahwa kamu telah membunuh anak kandungmu sendiri demi anak pria lain." Aku berbalik, meninggalkan Satria yang mulai meraung histeris di balik jeruji. Aku menuju ke sebuah panti asuhan tempat Arka dititipkan sementara selama Laras dalam rehabilitasi. Aku melihat anak itu dari jauh. Dia sedang bermain dengan balok kayu, wajahnya polos tanpa dosa. Meskipun dia lahir dari benih pengkhianatan Laras, dia tetaplah keponakanku. Aku telah mengatur agar sebagian keuntungan butikku dialokasikan untuk biaya hidup dan pendidikannya. Namun aku tidak akan membawanya bersamaku. Aku butuh ruang untuk sembuh sepenuhnya. Kini, butikku telah berkembang pesat. Namanya bukan lagi Kinan dan Satria, melainkan hanya Kinan. Aku belajar bahwa ikatan darah tidak selalu menjamin kesetiaan, dan pernikahan tidak selalu menjadi pelabuhan yang aman. Aku melangkah menuju mobilku, menatap langit sore yang berwarna jingga. Ibuku mencoba menghubungiku berkali-kali, meminta maaf dan ingin bertemu. Namun aku belum siap. Luka ini masih ada, namun tidak lagi berdarah. Aku menyalakan mesin mobil, meninggalkan masa lalu di kaca spion. Hidupku baru saja bermulai, dan kali ini aku adalah satu-satunya arsitek dari kebahagiaanku sendiri. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.